Ya, Ya, luar biasa. iya. Makanya jangan tanggung-tanggung ini, jangan sampai di sini. Hmm. Indonesia harus terlibat dalam proyek pembangunan kembali Jalur Gaza. Kemudian juga kalau nanti wacana pembentukan pasukan perdamaian itu muncul, Indonesia juga harus aktif di situ. Oke. Dan ini kalau ini sukses sebagai jalan menuju berdirinya negara Palestina. Karena dalam butir nomor 19 dari 20 butir proposal damai Trump itu kan berbunyi, jika ada kemajuan pembangunan kembali Jalur Gaza dan jika ada kemajuan dalam proses reformasi otoritas Palestina, maka akan terbuka pintu bagi terciptanya situasi yang kondusif bagi berdirinya negara Palestina. Ya, baik. Nomor 19, nomor 20, Amerika Serikat akan menggelar dialog antara Israel dan Palestina untuk membuka horizon politik yang mengantarkan mereka bisa hidup berdampingan secara damai. Ini luar biasa. Ya, Ya, Pak ini harus Mustafa. dikawal. Ya, Ini saya harus bisa dikawal. menangkap dan saya anggap itu bagian dari closing statement Bapak. Saya akan berikan kesempatan yang sama Prof. Alek, Bu Maimun dan juga Pak Soleh untuk menyampaikan pertanyaan penutup. Saya ke Pak Soleh dulu. Pak Soleh, Anda memberikan usulan yang bagus. Ya, ada tantangan dari Bapak Ibu yang ada di studio. Tinggal konkretnya seperti apa. Kita mulai dari tahap awal sekarang. Apa yang bisa Anda sampaikan bagi bangsa Indonesia dan juga dunia internasional? Silakan. Pertama, untuk diketahui bersama bahwa Palestina itu ada lebih dulu daripada Israel. Jangan sampai seolah-olah Palestina yang senantiasa menjadi korban. Nah, untuk memulihkan kemerdekaan 100%, maka two state yang disampaikan oleh Pak Presiden bagian daripada resolusi ataupun daripada solusi, walaupun di sisi lain menjadi pil pahit. Karena memang yang tadi pertama, bahwa Palestina ada sebelum Israel. Israel yang menjajah Palestina. Nah, two state ini harus dilakukan langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya saya sepakat dengan tadi Pak Prof bahwa harus dibuat kesepahaman bersama. Kalau boleh saya usul di forum ini, tidak lagi Donald Trump yang memimpin, tetapi PBB. Di sini kan Donald Trump yang memimpin. Lalu bagaimana PBB-nya? Seolah-olah Donald Trump di atas PBB. Nah, ini juga sebuah koreksi ini dalam komunikasi global. Ya. Harusnya PBB yang memimpinnya ini. Nah, pernyataan konkret yang sudah disampaikan di forum PBB kurang lebih hampir 50 negara itu harus diaplikasikan bahwa Israel dan terutama sponsornya Amerika harus mengakui kemerdekaannya, jangan sebelah pihak. Itu yang jangka pendeknya. Jangka menengahnya dibikin roadmap pembangunan kembali daripada tanah Palestina. Yang ketiganya adalah bagaimana seluruh negara ikut andil membangun daripada Palestina itu sendiri. Saya rasa tahapan ini harus kita dukung dan saya pastikan DPR akan mendukung 100% terhadap langkah dan upaya menuju Palestina merdeka. Oke, siap. Baik, Pak Soleh, terima kasih. Prof, silakan. 1 menit. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa menghasilkan dokumen yang sekarang ini dengan satu legitimasi yang sangat kuat itu tidak mudah. Kalau dokumen ini gagal, saya pikir yang pertama jadi korban itu adalah pihak yang lemah. Dalam hal ini rakyat Palestina. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi dengan segala kekurangan dari dokumen yang ada ini, mari kita semua mendukung seperti Pak anggota DPR tadi katakan, mendukung Presiden Prabowo untuk Indonesia bisa melakukan upaya optimalnya untuk mendukung dokumen yang sudah ada ini. Daripada mundur jauh ya. Kita mengharapkan supaya nanti dalam beberapa hari ke depan ini akan dikukuhkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Benar tadi Bapak DPR bilang tadi itu. Jangan sampai dikuasai oleh Amerika. Harus dikuasai oleh satu badan yang netral, gitu ya. Dewan Keamanan PBB harus mendukung dan memberikan legitimasi hukum
terhadap proses perdamaian yang sudah berjalan. Hapus dulu hak vetonya. Karena di dalam hubungan internasional, Pak Doni, hanya ada dua cara menyelesaikan konflik. Dengan kekerasan atau diplomasi. Kita sudah temukan ini, jalan diplomasi ini. Ya, kita harus usahakan supaya ini berjalan terus sampai ke titik di mana kita menemukan negara Palestina merdeka. Ya, berdiri seperti negara-negara lainnya dan menikmati kesejahteraan seperti negara lainnya. Itu adalah hak penuh. Ya, dan itu juga diakui di dalam pembukaan UUD 45. Baik. Kemerdekaan hak Bu Maimun, segala bangsa. silakan. 1 menit. 1 menit, siap. Sejujurnya memang pada setelah Oktober 2024 emang kerasa ada presiden ya, berbicara di ruang internasional, dan sebagai bangsa saya bangga karena apa, ada presiden lah kita ya, tanpa mengecilkan presiden terdahulu, tapi Pak Prabowo tampil di lembaga internasional dan kami sangat apresiasi. Masalah peacekeeping dan kemudian tentara kita, yes, kita sanggup untuk melakukan itu. Tapi kemudian two state solution not the only solution. Ada solusi yang lain, yaitu satu state saja. Yaitu? Satu state, tidak ada apartheidnya, tidak ada pembatasan, tidak ada hak istimewa untuk satu bangsa. Satu state saja, seperti Palestina zaman dahulu. Mau namanya Palestina, mau New Palestine, mau New Israel, terserah. Biarkan kepada orang-orang yang ada di sana menentukan. Dan saya rasa ini yang jangan dimatikan dulu. Memungkinkan kalau Israel kemudian diseret ke ICJ dan mereka harus keluar dari tepi barat, ini memungkinkan untuk menjadi satu state saja. Lalu kalau pandangan saya secara personal, apa yang menjadi kontribusi Indonesia tentu saja sangat masif. Ya. Jangan pernah dilupakan betapa Bu Retno yang memulai walk out pada saat Israel berbicara. Nah, ini menunjukkan Indonesia punya power luar biasa dan suara beliau juga sampaikan di pengadilan ICJ. Saya rasa kita harus apresiasi pemerintah kita yang selalu membawa amanah Undang-Undang Dasar 45. Ya, baik. Saya masih punya bonus 20 detik. Silakan, Pak Mustafa. Kata kuncinya. Ya, saya setuju dengan Prof. Jadi dunia sekarang itu harus sepakat mendukung proposal damai Trump. Menurut saya ini historis. Kalau memang proposal damai Trump yang terdiri dari 20 butir itu dilihat sebagai satu kesatuan, jangan dipisah-pisah. Jadi harus dilaksanakan secara komprehensif. Walaupun tentu secara bertahap, tidak mungkin sekaligus atau tidak mungkin selesai dalam waktu dekat. Ini jangka panjang. Ya, sekarang fase pertama lah, kita sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian fase yang tengah nanti adalah pembangunan kembali jalur Gaza, kemudian itu yang harus kita kawal ya. Harus dikawal terus dan Indonesia di sini harus mengawal. Yang terakhir adalah seperti yang katakan tadi, butir nomor 19 dan nomor 20 yang di situ sudah jelas-jelas menyinggung berdirinya negara Palestina. Walaupun untuk saat ini situasinya belum kondusif tapi secara politik kita harus dukung. Baik. Mungkin bukan berdiri negara Palestina, mengembalikan negara Palestina kali ya. Silakan, itu kan masalah baik. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi sebenarnya hati kita satu ya. Dan dinamika diskusi malam ini tentu memberikan informasi dan wacana baru bagi masyarakat kita. Jangan selalu patah semangat. Saya akhiri sampai di sini. Prof. Alex terima kasih. Pak Mustafa terima kasih. Bu Maimun terima kasih. Pak Soleh dari jauh kita kirim salam. Terima kasih. Anda utang ngopi sama saya di sini Pak ya. Sampai berjumpa lagi. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Salam Nusantara. Merdeka.